Selamat berakhir pekan dan juga selamat datang di RF Channel on YouTube Back with Ryan Filbert. Selamat berakhir pekan. Kali ini kita akan membahas satu tema yang agak ringan namun cukup seru, yaitu saya ingin menyebutkan beberapa nama-nama saham yang bisa menjadi inspirasi kita untuk akhir tahun 2021 yang layak untuk Anda pertimbangkan Anda beli. Dengan sudut pandang apa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu dengan sudut pandang yang dinamakan sebagai rotasi sektoral atau bisa kita bicarakan sebagai economic cycle, bahwa dalam setiap kondisi perekonomian selalu ada kondisi ekonomi di bawah, di atas, dan dalam keadaan yang turun kembali. Dan selain economic cycle, ada sudut pandang lain yang disebut dengan stock market cycle. Dan bila Anda mempelajari ini, Anda bisa mencoba cari di googling bahwa economic cycle dan stock market cycle itu tidak berjalan bersamaan. Namun stock market cycle itu berjalan lebih dulu dibandingkan daripada economic cycle. Nah, adapun ketika kita berbicara dengan stock market cycle, di mana misalnya indeks harga saham gabungan, bukan semua saham mengalami kenaikan di waktu yang sama, melainkan ada waktu-waktu tertentu saham satu sektor mendapatkan endorsement atau mendapatkan titik lebih baik, advantage, angin segar dibandingkan sektor yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan rotasi sektoral. Nah, kalau kita memperhatikan berdasarkan data ini, maka dari kenaikan awal dari bottom menuju top, lalu top kembali menuju bottom, maka ada pada kondisi economic cycle adalah pada kondisi resesi, middle recovery, peak, dan kembali middle recession lagi. Nah, hal ini bisa kita lihat ternyata sektor-sektor yang mendapatkan endorsement tidak sama. Let's say dalam keadaan middle recession di dalam kondisi economic cycle, tapi pada kondisi stock market cycle-nya dia sudah berada hampir di bottom. Dan pada areal late bear ini ada dua sektor yang mendapatkan endorsement, yaitu adalah financials dan satu lagi adalah consumer cyclicals atau durable and non-durable. Nah, hal-hal seperti ini yang mau kita coba breakdown pada video kali ini dengan sudut pandang duduk di akhir tahun 2021, kita mau cocokologikan dengan kondisi pasar modal terakhir di Indonesia. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, di mana ini adalah tahunnya, sayang tidak muncul, yaitu tahun 2020 di bulan Maret, dan ini adalah pada akhir tahun 2021 di bulan November. Nah, kalau kita cocokologikan, maka mungkin akan menjadi seperti ini. Ketika di areal ini menjadi satu bottom, maka ini ada mengalami kenaikan terus-menerus. Kita tidak pernah tahu apakah ini adalah topnya, tapi kita bisa menyebut ini sebagai top. Kenapa? Karena pada tahun sebelumnya, di tahun 2018, maka nilai ini adalah titik tertinggi yang sama, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Maka kita bisa menamai ini adalah sebagai top. Loh, Ryan, nyumpain turun ya? Tidak, bukan bermaksud seperti itu. Tapi karena ini adalah top yang lalu, maka kita boleh mengakui ini adalah top yang hari ini. Tapi ketika mendapatkan top yang baru lagi, ya kita tidak pernah tahu seberapa lama sebuah kekuatan momentum dari kenaikan itu akan berakhir. Tapi kita perlu berhati-hati bahwa ini apakah berada di sinikah atau berada di sinikah. Tapi yang jauh lebih menarik adalah mari kita mengkorelasikan dengan sektor yang pada hari ini mendapatkan pemberitaan atau endorsement paling banyak dari kondisi pasar saat ini. Sehingga kita nanti bisa menentukan ada di manakah kita. Mungkin kira-kira ke sana. Nah, bila kita mau coba, maka saya sudah membuatkan buat Anda satu analisa yang dalam bentuk Excel yang akan saya kasih ke Anda. Anda bisa akses di GOOGL My ID _Maudong. Anda silakan akses ke sana. Anda bisa tinggal klik, nanti akan masuk ke dalam WhatsApp dan nanti akan terkirim Excel-nya. Maka saya akan beranjak ke Excel saya. Ini adalah Excel-nya, di mana di sini saya kembali mengkopikan dan tentunya adalah disclaimer, jangan dijadikan sebagai rekomendasi karena keuntungan Anda tidak dibagi ke saya dan kerugian Anda tidak saya rasakan, sehingga ini menjadi studi buat kita bersama. Dibandingkan tempat lain, Anda kalau studi Anda bayar toh. Di tempat
RF Channel selain Anda mendapatkan edukasi gratis, edukasi yang kami berikan ini adalah edukasi yang berdasarkan data dan juga pengalaman-pengalaman kita yang berbagi di sini terkait dengan dunia investasi dan keuangan. Jadi tidak perlu mengikuti kelas, tidak perlu membeli buku, tapi kalau Anda mau membeli buku, ya tentunya akan jauh lebih lengkap dan tentunya lebih runut dibandingkan per chapter-chapter daripada video ini. Jadi sebenarnya semua yang kita berikan ini semuanya sama baiknya seperti itu. Oke, kita akan mulai saja. Jadi di sini saya sudah membagi dari LQ45. Kenapa saya membagi dari LQ45? Karena saham yang ada di Bursa Efek Indonesia akan terlalu banyak untuk kita bahas. Kalau kita di LQ45, kita coba pecah-pecah berdasarkan kriteria economic cycle, stock market cycle berdasarkan sektoral, maka di satu kita akan menemukan ada cukup banyak nama, tepatnya ada 7 nama. Di 7 nama ini kita mendapatkan consumer non-cyclicals. Di sini nama-namanya muncul mulai dari Cepin, GGRM, HMSP, ICBP, INDF, JPFA, UNVR. Jadi kalau Anda merasa bahwa pada hari ini ada pada areal bottom, maka sebenarnya ada saran untuk dibeli sahamnya berdasarkan strategi stock market cycle ini adalah posisi nomor 1 menuju bottom. Ini bukan yang bottom. Kalau bottom ini adalah 8 dan 4. Kalau 1 Anda tepat beli ketika turun dari top. Nah, ini nih, ini kan andaikan Anda melihat bahwa IHSG pada menuju top ya. Kan saat ini kita sudah top seperti 2018, maka Anda boleh melihat dan mempertimbangkan ketika ini sudah mulai turun, berarti ada areal yang diuntungkan, yaitu menurut rotasi sektoral ini adalah poin ke-1. Dan ketika kita beranjak ke poin kedua, yaitu consumer cyclicals nomor 2, ada di areal ini, yaitu adalah ketika sudah turun lebih dalam, maka Anda bisa bergeser ke 3 yang ada di dalam consumer cyclicals based on LQ45, yaitu ACES, ERA, dan MNCN. Saya mengambil LQ45 dari data yang terakhir, lalu saya aktualkan dengan sektoral yang baru, karena sektoral yang baru dan yang lama di Bursa Efek Indonesia itu mengalami perubahan. Nah, selanjutnya ketika Anda menggeser ke nomor 3, 2 itu di sini, 3 itu ada di sini juga mengikuti nomor 1 adalah healthcare. Mungkin ini menjadi kurang pas. Kenapa? Karena kejadian resesi tahun 2020 diakibatkan karena virus atau pandemi ataupun virus COVID-19. Ini mungkin menjadi agak tidak tepat karena tentunya rotasi sektoral harus juga mengikuti dari dasar mana kita berada ya. Boleh dibilang ya gaul dong gitu ya. Tapi kalau berdasarkan rotasi sektoral, maka Kalbe Pharma dan Mika ada pada nomor 3 atau layak dipertimbangkan setelah menuju top, menuju penurunan. Lalu financials yaitu adalah 4, yaitu BCA, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, jelas tidak syariah. Ini ada di nomor 4, ada di early bull. Apakah pada hari ini adalah early bull? Berarti jawabannya mungkin Anda tentukan sendiri gitu. Dan tadi kita sudah sempat bahas bahwa kita berada pada areal yang top seperti 2018. Apakah ini benar top menuju top atau ini sudah top? Kita tidak bisa tahu. Oke. Tapi yang jelas nomor 4 tidak saatnya ada pada top, tapi ada pada early bull. Lalu pada nomor 6 yaitu adalah BRPT, Cepin, INKP, INTP, JPFA, SMGR ada di Basic Industry dan Chemicals. Nah, Basic Industry dan Chemicals ini saya ambil dari sektoral yang lama. Kenapa? Karena dari sektoral yang baru tidak ada klasifikasi Basic Industry dan Chemicals. Nah, dari sektoral yang lama maka saya mendapati ada 6. Nomor 6 yaitu dan ada 7 yaitu Cepin, INKP, INTP, JAPFA, SMGR, Tekim, dan TPIA. 6 ada di mana? 6 ada di late bull. Oke. Anda mulai korelasikan apakah ini yang terendorse pada hari ini sehingga Anda bisa mencocokologikan bahwa saat ini adalah areal yang dimaksud. Dan kita menuju ke nomor 5. Nomor 5 itu sayangnya tidak ada sektor teknologi yang ada di LQ45. Maka saya membahas dari non-LQ45. Di mana urutan yang saya berikan di sini adalah seluruh teknologi saya ambil dari non-LQ45 dan berdasarkan market cap tertinggi menuju ke terendah. Dan market cap tertinggi ada dari grupnya MTEK, Elang Mahkota Teknologi Tbk.
Dan nomor 5, datang ada di areal mana, tapi hati-hati bahwa ada sudut pandang endorsement berbeda berdasarkan kondisi COVID. Jadi itu pertimbangannya. Nah, lalu di nomor ke-6, 7, 8. 6 itu sudah, 7-nya juga ada di sini, cuma 2. Ini industrials. Industrials ada 2, dan ini saya ambil dari sektoral baru, yaitu adalah Astra dan United Tractors, ada di nomor 7. Jadi kalau Anda melihat bahwa sepertinya juga endorsement terkait dengan UNTR dan juga Astra juga belakangan menjadi masuk karena banyak pemberitaan, ya mungkin kisarannya cukup tepat ada di area sini. Dan ketika kita melihat nomor 9 dan 10, 11, Anda bisa lihat di sini 9, 10, 11. Mulai dari energi, infrastructures, di sini nomor 10 sebenarnya adalah utilities, yaitu barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, air, PLN gitu ya. Itu masuk di utilities, dan utilities yang ada di sini adalah dari sektoral lama, yaitu adalah infrastructure, utilities, dan transportation. Itu ada di nomor 10 sampai dengan 6 ke bawah, yaitu XL sampai dengan TOOWR. Lalu terakhir adalah Antam di nomor 11. Nomor 11 adalah precious metals. Nah, saya tidak akan menjustifikasi kita tepatnya berada di areal yang mana. Tapi silahkan Anda lihat dari berita yang muncul belakangan ini, secara tidak langsung Anda sebenarnya bisa mengkorelasikan dengan kondisi market kita ada di mana. Dan hati-hati, bisa jadi keseringan orang melakukan masuk ke dalam sebuah market pada saham, pemilihan saham adalah ketika pasarnya mau berakhir trennya. Artinya Anda mungkin juga harus mempertimbangkan economic cycle dan stock market cycle, di mana stock market cycle selalu lebih dulu dibandingkan economic cycle. Ini semuanya adalah bagian dari pembahasan bila kita membahas antara sudut pandang harga dengan trennya, tapi kita melihat kembali kepada sektornya. Nah, ini banyak kita bahas ketika kita membahas secara basis laporan keuangan. Kenapa? Karena penting sekali membedakan bagaimana menganalisa laporan keuangan perbankan dengan membaca laporan keuangan dari pertambangan. Dan juga kita harus memperhatikan bahwa sektor pertambangan memiliki rata-rata koreksi lebih besar secara umum karena rata-rata secara umum dibandingkan rata-rata koreksi dari si finance. Tapi dalam kejadian 2020 ke 2021, sektor consumer apalagi menyangkut seperti Unilever dan ICBP serta INDF itu mengalami koreksi besar di atas rata-rata. Apa yang mau kita ambil kesimpulannya dari bagian itu? Nah, itu lebih kita lihat adalah apakah koreksi yang tidak normal ini secara laporan keuangan dapat kita terima, sehingga kita anggap ini sebagai diskon di luar rata-rata, atau kita anggap bahwa memang sektornya memburuk atau perusahaannya memburuk. Itu yang kita pelajari kalau kita mengkorelasikan harga, tren, dan laporan keuangan itu sendiri. Semoga apa yang kita bagikan pada video kali ini, dan Anda bisa mendownload materinya di GOOGL MyID_Maudong. Anda bisa minta secara gratis semua materi tadi. Dan bagian daripada materi ini adalah bagian dari salah satu kelas juga yang kita bahas secara mendalam dari Fundamental Camp. Jadi kalau Anda mau belajar lebih jauh, runut daripada Anda mencari video demi video. Tapi video ini jelas jauh mewakili untuk Anda pertimbangkan di akhir tahun 2021. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda bisa join ke kelas Fundamental Camp yang akan diadakan minggu terakhir dari bulan November 2021. Anda bisa mendaftarkan di 0852 882 6187. Dan kalau Anda mau add WhatsApp saya, kembali di 0895 07 08 0789. Semoga bermanfaat sharing kali ini terkait dengan rotasi sektoral, nama-nama saham yang masuk ke dalam sektor tersebut dan subsektornya. Dan sampai ketemu juga di kelas Fundamental Camp akhir bulan November. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi,
keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.